Ini kira-kira berapa lama supaya bisa dipanen setelah ditanam? Setelah ditanam sebulan baru panen. Sebulan ya? Dan Baru ini, panen. iya ya, ini ada berapa per kilo harganya? Per kilonya dulu 30. 30, ya, 30 ya. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai. Di akhir tahun 2022, tepatnya tanggal 25 Desember 2022 yang lalu, saya bersama dengan keluarga mengadakan liburan ke Bali. Tepatnya di Pulau Nusa Penida. Kami yang berangkat pagi-pagi dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta, menuju ke bandara di Bali, yaitu Ngurah Rai. Setiba di Ngurah Rai, kami itu langsung dijemput oleh tim hotel, dan kami itu menuju ke Pantai Sanur. Dan perjalanan dari Ngurah Rai menuju ke Pantai Sanur, kami melewati tol laut, yaitu jalan tol yang dibangun di atas laut. Luar biasa indahnya dan sangat mempesona, berkesan di hati. Dan sesampainya kami di Pantai Sanur, kami juga langsung dijemput oleh kru yang dari kapal yang menyeberangkan kami ke Pulau Nusa Penida. Sahabatku, ada hal yang sangat menarik saya amati dalam kunjungan kami ke Nusa Penida. Nusa Penida ini adalah merupakan sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Bali, dan sejak tahun 2017 Nusa Penida ini sudah menjadi daerah wisata dan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dia itu dari mancanegara maupun wisatawan lokal. Di dalam pengamatan saya yang terjadi di Nusa Penida ini, selain wisatanya yang begitu bagus, ada satu hal yang menarik bagi saya, di mana masyarakat setempat yang tidak memiliki usaha di bidang wisata, mereka itu bertani, dan pertaniannya itu adalah pertanian rumput laut. Mereka katakan di sana itu adalah merupakan kegiatan penangkaran rumput laut. Sahabatku, para agen perubahan dimanapun Anda berada, pada saat ini kita sedang berada di Bali, tepatnya di Pulau Nusa Penida. Di sepanjang pesisir Pulau Nusa Penida ini, ternyata masyarakat itu senang untuk atau banyak yang mengerjakan penangkaran rumput laut. Ini dia contoh daripada rumput laut tersebut. Ternyata ini merupakan salah satu komoditi bisnis yang luar biasa, karena ini kalau ditanam di pinggiran laut ini, di dalam waktu 1 bulan ini sudah panen. Jadi mereka atau masyarakat yang ada di sini yang begitu banyak bertanam ataupun melakukan penangkaran daripada rumput laut ini mereka bisa hidup dari penangkaran ini dengan begitu luar biasa nilai ekonominya. Jadi di sini kebetulan ada bapak ini, Pak. Namanya bapak siapa ya, Pak ya? Pak Ketut. Pak Ketut, ini namanya Pak Ketut. Kali ini bapak ini sedang asik mempersiapkan jaring-jaring daripada kebunnya ini. Ternyata ini jaring-jaring juga dibutuhkan untuk menutupi ataupun menjaga kebunnya, karena kebunnya ini sering ditumbuhi oleh gulma. Ini dia contoh daripada gulma daripada rumput laut ini. Kalau rumput lautnya begini modelnya, tapi kalau gulmanya begini, ini sangat mengganggu ya. Jadi ini rupanya kalau bertemu dengan gulma ini, bertemu dengan rumput laut, maka ini akan menjepit rumput laut dan rumput laut akan terlepas. Dan kalau dia terlepas daripada tempatnya tumbuh, tentunya ini tidak akan mengalami perkembangan yang bagus, sehingga panennya bisa menjadi terganggu. Gitu. Ini namanya adalah tadi gulmanya itu.
Sehingga Bapak ini, coba dilihat ke sini dulu. Nah, membuat kandang-kandang seperti ini tujuannya adalah untuk menahan ataupun untuk mencegah supaya jangan sampai masuk. Karena ini datangnya liar gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Kita juga melihatnya ini seperti agak sedikit unik untuk menjaga serangan binatang begitu, karena pakai kandang ataupun pakai jaring-jaring. Nah, kira-kira gambarannya. Pak Ketut. Ini mau saya tanya sedikit Pak Ketut ya. Ini kalau seandainya ini ditangkar ataupun ditanam ya. Ini kira-kira berapa lama supaya bisa dipanen setelah ditanam? Setelah ditanam sebulan baru panen. Sebulan ya. Dan Baru ini panen. iya ya, ini ada berapa per kilo harganya Pak? Per kilonya dulu 30. 30. Ya, 30 ya. Ini rumput laut ini nanti kalau sudah dipanen, dijemur dulu. Setelah kering, barulah bisa dijual. Menurut pengakuan mereka, harganya cukup lumayan bagus. Di dalam satu are, mereka ini bisa memanen rumput laut ini dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, mereka bisa mendapatkan 100 kilo rumput laut. Terus kalau kita buat perhitungan bisnisnya, ternyata mereka ini bisa menjual rumput laut yang sudah kering ini dengan harga 30.000 per kilo. Artinya di dalam lahan yang 100 meter mereka bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Dan beberapa keluarga memiliki beberapa kaplingan atau beberapa area begitu. Ini dia pembersihan daripada rumput laut dari gulma-gulmanya. Sebelum ditangkar atau dikembangbiakkan maka dibersihkan dulu gulma-gulmanya. Terus selanjutnya yang sudah bersih diikatkan karena rumput laut ini termasuk tanaman yang bebas atau lepas sehingga dia tidak punya akar. Jadi dia ini harus diikatkan sehingga tidak terbawa arus atau menjadi hilang berpindah tempat. Setelah diikat nanti ini akan dikembalikan dimasukkan ke dalam air laut atau ke tempat penangkarannya dan di sana nanti dia akan berkembang. Setelah dia berkembang maka bisa dipanen kembali. Berarti kalau panennya cukup ditarik talinya ini Pak ya? Iya, tarik. Kalau 1 bulan Ya. ditarik. 1 bulan. Oh, setelah 1 bulan talinya ini ditarik, baru itu bisa lagi diambil gitu ya. Ini apakah perlu ada dikasih pupuk Pak ya? Enggak ada pupuk. Oh, ini Ini nggak ada kan pupuk. ada air banyak, nggak bisa pupuk ini. Oh iya ya. Jadi sebenarnya kalau modalnya cukup ringan ya Pak ya? Ya, Hamanya ada nggak Pak? Ini yang bisa bikin merusak rumput laut ini yang tadinya panen akhirnya bisa kita jadi gagal panennya, ada nggak Pak ya? bisa. Bisa gagal ya. Kalau gagal itu kalau ikan makan ini gagal. Oh ini dimakan ikan juga ya? Iya. Berarti kalau begitu, kalau bisa jangan sampai masuk ke lahan kita itu ikan ya? Iya. Kalau nggak jadi jaring itu kan masuk ikan banyak. Iya ya? Oh itu makanya ini semua dilengkapi dengan jaring-jaring. Iya supaya ikannya jangan masuk gitu Pak ya? Jadi dengan modal yang cukup murah, mereka bisa menghasilkan hasil yang begitu menggiurkan. Dan kalau mereka bisa punya 2 petak kaplingan untuk rumput laut, atau ada yang punya 3, kita bisa menghitung dikali 3 juta rupiah nantinya. Jadi mereka yang sudah punya 4 kapling bisa mendapat 12 juta rupiah per bulan. Kalau dia hanya punya 3 bisa 9 juta per bulan. Dan nilai ini sudah cukup bagus bagi warga masyarakat di sana. Dan termasuk juga seluruh Indonesia. Karena kalau kita lihat di Jakarta sendiri pun, UMR daripada karyawan itu kurang lebih adalah sekitar 5 juta. Berarti apabila punya 2 kapling rumput laut di Nusa Penida, sudah di atas daripada harga UMR yang ada di kota Jakarta. Jadi cukup menarik. Mungkin bagi saudara-saudara agen perubahan yang berdomisili di sekitar Pulau Bali bisa mempertimbangkan pekerjaan ini dengan modal yang murah tapi mendapatkan hasil yang
cukup menggairahkan. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.